Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Flo atas kesempatan dan waktunya bagi kelompok kami untuk mempresentasikan materi dengan judul tanggung jawab profesional etika profesi. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Intan Permatasari Fauziah dengan NIM 2304 130010. Yang kedua, ada Muhammad Sultanul Iza dengan NIM 2304130022. Yang ketiga, ada Skartri dengan NIM 2304130031. Yang keempat, ada Farel Atailah dengan NIM 2304130036. Yang kelima, ada Fitra Marga dengan NIM 2304130045. Selanjutnya, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Sekar. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian tanggung jawab profesional. Menurut Tambu Polon tahun 2023, tanggung jawab profesional memiliki dua makna, yaitu tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang memungkinkan untuk melaksanakan fungsi profesionalnya. Hal ini berarti seorang profesional harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, melakukan pekerjaan dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar profesional. Selain itu, seorang profesional harus bertanggung jawab atas dampak dari tindakan yang telah diambil. Next. Yang selanjutnya yaitu pentingnya tanggung jawab profesional bagi seorang pekerja. Tanggung jawab profesional sangat penting karena menjaga integritas profesi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa hasil kerja sesuai dengan standar tertinggi. Memiliki tanggung jawab ini juga membantu profesional menjaga reputasi dan kredibilitas di mata klien. Selain itu, dengan memegang teguh tanggung jawab profesional, seorang pekerja mampu menunjukkan dedikasi terhadap pekerjaannya dan memberikan dampak positif bagi komunitas atau industri tempat ia berkiprah. Hal ini juga menjadi dasar bagi keberhasilan jangka panjang, karena klien atau masyarakat cenderung memilih profesional yang konsisten, menjaga standar, dan bertanggung jawab atas setiap hasil kerja mereka. Next. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang pertama ada kewajiban untuk menjaga kompetensi dan keterampilan. Setiap profesional memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kompetensinya. Pengembangan keterampilan dapat meningkatkan daya saing suatu perusahaan dan profesional dapat meraih keberhasilan dalam lingkungan kerja yang dinamis. Komitmen untuk terus belajar ini juga membuat profesional ini lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan tren industri yang selalu berkembang. Dengan demikian, kemampuan yang terbarukan dan relevan menjadi keunggulan kompetitif yang memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan kepada perusahaan serta menjawab kebutuhan klien dengan lebih efektif. Next. Yang selanjutnya ada pengembangan diri melalui pelatihan berkelanjutan. Pengembangan diri merupakan tanggung jawab yang penting. Profesional harus aktif mengikuti pelatihan berkelanjutan. Hal ini seperti seminar ataupun lokakarya yang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sebagian besar organisasi berinvestasi dalam pelatihan karena mempercayai bahwa dengan adanya pelatihan ini, maka kinerja yang dihasilkan akan lebih baik dan pelatihan sangat penting untuk menghadapi perubahan zaman yang sangat pesat. Dengan berpartisipasi dalam pelatihan berkelanjutan, profesional dapat mengikuti perkembangan terbaru di bidangnya, serta memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik terbaik yang relevan. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini dapat membuka peluang karir yang lebih luas, sekaligus membantu profesional dalam memberikan solusi yang lebih efektif dan inovatif bagi klien ataupun perusahaan. Next. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap klien atau konsumen. Yang pertama, mematuhi standar etika dan memberikan layanan terbaik. Profesional wajib mematuhi kode etik dengan menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada klien.
Setiap keputusan yang diambil harus selalu mengutamakan kepentingan klien, memastikan bahwa solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar industri, melainkan juga membantu membangun kepercayaan yang kuat antara profesional dan klien. Menjaga etika dan transparansi ini juga menciptakan hubungan jangka panjang yang solid, di mana klien merasa didengar dan diprioritaskan. Selain itu, integritas dalam menjalankan pekerjaan menunjukkan komitmen profesional untuk memberikan layanan terbaik yang pada akhirnya memperkuat reputasi mereka di pasar dan meningkatkan loyalitas klien. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu menjaga kerahasiaan dan privasi klien. Profesional wajib menjaga kerahasiaan dan privasi informasi klien, terutama hal yang sensitif, dan hanya menggunakannya untuk tujuan yang disetujui. Pengungkapan informasi tanpa izin melanggar kode etik dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas profesional. Menjaga kerahasiaan adalah kunci dalam membangun kepercayaan antara profesional dan klien. Selain itu, perlindungan data ini menunjukkan bahwa profesional menghargai dan melindungi kepentingan klien, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi klien untuk berbagi informasi penting. Dengan menjaga kerahasiaan profesional juga mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku, yang semakin diperketat dalam banyak industri untuk mencegah penyalahgunaan informasi dan meningkatkan tanggung jawab terhadap privasi klien. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap rekan kerja. Yang pertama ada penghormatan dan kerjasama. Setiap individu dalam tim harus saling menghormati, tidak hanya dalam aspek pekerjaan, tetapi juga dalam hal personal. Penghormatan ini mencakup mendengarkan pendapat, menghargai ide, dan mengakui kontribusi setiap rekan kerja. Kerjasama dalam tim merupakan dasar keberhasilan. Profesional diharapkan untuk saling membantu, bekerja sama tanpa menjatuhkan rekan kerja, dan mengedepankan kepentingan tim daripada kepentingan pribadi. Contohnya adalah dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak, setiap anggota tim, misalnya pengembang, desainer, dan manajer proyek, harus bekerja sama dalam mengintegrasikan setiap bagian yang dikerjakan agar hasil akhir dapat maksimal. Yang kedua ada integritas dalam tim. Integritas berarti berperilaku jujur dan bertindak secara etis. Dalam konteks bekerja dengan rekan kerja, ini berarti tidak mengambil kredit atas pekerjaan orang lain, tidak menyembunyikan kesalahan, dan tidak melakukan sabotase. Dalam tim, transparansi penting untuk menjaga kepercayaan. Misalnya, jika ada kesalahan dalam proses pengembangan proyek, anggota tim yang terlibat harus segera melaporkannya daripada menutupinya. Contohnya, seorang pengembang perangkat lunak harus jujur dalam melaporkan bug atau kelemahan sistem meskipun ada tekanan dari manajemen untuk segera merilis produk. Transparansi ini penting agar masalah dapat diperbaiki sebelum bertambah pada pengguna atau keamanan sistem. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap organisasi. Yang pertama ada loyalitas dan komitmen. Loyalitas berarti seorang profesional harus berkomitmen pada tujuan dan visi organisasi tempat mereka bekerja. Ini mencakup memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan dan mendukung organisasi dalam segala aspek. Komitmen juga berarti tetap fokus pada pekerjaan meskipun ada godaan dari pihak luar, seperti tawaran pekerjaan dengan gaji lebih tinggi yang mengabaikan kewajiban yang sedang berjalan di tempat kerja saat ini. Contohnya, seorang pengembang perangkat lunak yang berkomitmen pada perusahaan akan tetap fokus menyelesaikan proyek sesuai deadline. Meskipun ia mungkin menerima tawaran menarik dari perusahaan lain yang menawarkan gaji lebih tinggi. Selanjutnya ada menjaga rahasia perusahaan. Menjaga kerahasiaan perusahaan adalah salah satu tanggung jawab utama seorang profesional. Rahasia perusahaan bisa berupa strategi bisnis, data keuangan, informasi klien, dan formula produk.
Mengungkap rahasia perusahaan kepada pihak ketiga tanpa izin dapat menimbulkan kerugian finansial atau reputasi yang besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap karyawan harus berhati-hati dalam mengelola informasi yang bersifat sensitif. Contohnya, seorang karyawan teknologi informasi yang memiliki akses ke data pelanggan tidak boleh membagikan informasi tersebut keluar perusahaan, bahkan setelah berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama ada kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Profesional memiliki peran untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat melalui keahlian mereka. Tanggung jawab ini dapat terwujud dalam bentuk layanan sukarela, partisipasi dalam program sosial, atau melalui pekerjaan mereka yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Profesional harus memastikan setiap keputusan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan bekerja secara etis dan transparan, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Contohnya, seorang profesional IT dapat berkontribusi dengan mengembangkan aplikasi open source yang membantu masyarakat, seperti aplikasi yang memantau kesehatan atau membantu pembelajaran daring bagi komunitas yang kurang terjangkau. Yang kedua ada menjaga keberlanjutan dan lingkungan. Setiap profesional bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif pekerjaannya terhadap lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah, dan mengadopsi praktik ramah lingkungan. Di banyak profesi, aspek keberlanjutan kini menjadi elemen penting. Profesional diharapkan ikut mendukung inisiatif keberlanjutan, seperti efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi dapat memilih menggunakan server dengan konsumsi energi rendah untuk mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya ada tanggung jawab terhadap hukum. Yang pertama adalah mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks hukum, mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku termasuk ke dalam salah satu aspek fundamental. Kewajiban terhadap hukum bisa membuat publik percaya terhadap sistem hukum dan memastikan keadilan dapat ditegakkan. Para profesional hukum harus bertanggung jawab tidak hanya kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat luas dan negara. Next. Yang kedua ada tindakan profesional yang beretika dalam situasi hukum. Tindakan profesional yang beretika dalam situasi hukum melibatkan berbagai sikap dan nilai moral. Para profesional wajib untuk memiliki kejujuran, kapasitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi mereka. Para profesional juga harus mampu mengatasi konflik kepentingan dan berani mengambil aksi serta mematuhi serta menghormati norma-norma hukum yang ada. Next. Nah, materi kedua adalah kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan sebuah prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab di ranah profesional dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi juga ini ada di bidang teknologi informasi atau IT, merupakan pedoman penting yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para profesional dalam industri ini. Yang pertama ada menghindari penyalahgunaan teknologi. Yang kedua ada menghormati hak kekayaan intelektual. Yang ketiga ada pendidikan yang terus berlanjut. Selanjutnya, bagaimana kode etik bisa membantu menjaga tanggung jawab profesional? Yang pertama ada menjaga integritas dan profesionalisme. Nah, yang kedua ada memprioritaskan kepentingan klien.
Yang ketiga ada meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat mengurangi resiko pelanggaran etika. Yang kelima menyediakan perangkat pengambilan keputusan. Next, pelanggaran tanggung jawab profesional. Kasus pelanggaran etika dalam profesi. Pentingnya etika profesi untuk digerakkan tidak bisa dipandang sebelah mata. Nyatanya, masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak oknum-oknum yang tidak menerapkan prinsip etika profesi. Ini perlu ditindak tegas dari pihak berwenang agar kedepannya tidak terjadi lagi. Dengan demikian, kita perlu ada upaya dan niat dari diri sendiri untuk meningkatkan kesadaran kita betapa pentingnya etika profesi itu. Next, dampak pelanggaran terhadap karir dan reputasi. Yang pertama ada kehilangan reputasi. Pelanggaran kode etik dapat merusak reputasi individu atau perusahaan. Ketika tindakan tidak etis terungkap, citra yang telah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur saja dalam sekejap. Hal ini menyebabkan hilang kepercayaan dari pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, ada sanksi hukum dan denda. Beberapa pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi hukum, termasuk denda yang signifikan atau bahkan tuntutan hukum. Ini tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga dapat mengganggu operasional perusahaan. Yang ketiga, ada kehilangan peluang karir. Individu yang melanggar kode etik mungkin mengalami kesulitan dalam banyak perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang yang mencakup catatan pelanggaran etika sehingga reputasi buruk dapat menghalangi peluang karir di masa depan. Keempat, ada penurunan moral dan kepuasan karyawan. Pelanggaran etika dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, menyebabkan penurunan moral di antara karyawan. Karyawan yang memiliki standar etika tinggi mungkin memilih untuk meninggalkan perusahaan sehingga mengurangi potensi inovasi dan daya saing. Yang kelima ada kerugian finansial. Dampak finansial dari pelanggaran etika bisa sangat besar. Selain kehilangan pelanggan, perusahaan juga dapat mengalami penurunan jual saham dan kerugian finansial jangka panjang akibat reputasi yang tercemar. Yang keenam, ada gangguan operasional. Penyelidikan internal atau eksternal terkait pelanggaran etika dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan. Proses ini seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang berharga, mengalihkan fokus dari tujuan utama. Nah, kesimpulannya, pelanggaran kode etik profesi tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap profesional untuk memahami dan mematuhi kode etik yang berlaku dalam bidang mereka untuk menjaga integritas, reputasi, dan keberlanjutan karir mereka sendiri. Okay, next. Selanjutnya adalah tanggung jawab profesional khusus di bidang IT. Tanggung jawab profesional khusus di bidang teknik informasi. Profesionalisme dalam teknologi informasi atau TI adalah prinsip dasar yang harus diikuti oleh para pekerja di bidang ini. Hal ini mencakup berbagai hal penting yang memastikan mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab. Seorang profesional TI harus memiliki prinsip moral yang kuat, menjaga kerahasiaan data, dan siap untuk melaporkan pelanggaran etika jika terjadi. Kejujuran dan keterbukaan sangat penting, terutama saat melaporkan masalah atau celah keamanan yang mungkin ada dalam sistem teknologi. Next. Selanjutnya ada aspek utama yang berkaitan dengan tanggung jawab etika ini meliputi ada 3 aspek, yaitu yang pertama,
penyimpanan dan keamanan data. Yang dimaksud penyimpanan dan keamanan data di sini adalah organisasi perlu menggunakan sistem penyimpanan yang terenkripsi dan dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai. Hal ini meliputi pemisahan data pribadi dari data lainnya, penerapan kebijakan akses yang ketat, serta pelindungan untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data. Yang kedua, ada privasi pengguna. Menghargai privasi individu dengan cara tidak mengakses, menyimpan, atau membagikan informasi pribadi pengguna tanpa persetujuan yang sah. Ini adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan data pribadi dan membangun kepercayaan. Yang ketiga, ada tanggung jawab sosial. Mereka juga memiliki kewajiban sosial untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak memberikan dampak negatif bagi individu atau kelompok tertentu. Next. Setelah materi-materi tersebut, maka ada beberapa contoh kasus nyata yang terjadi pada penerapan tanggung jawab IT dalam situasi nyata. Next. Kasus yang pertama adalah skandal Facebook Cambridge Analytica pada tahun 2018. Di sini, kronologi kasusnya yaitu Facebook memberikan izin kepada pihak ketiga, yaitu Cambridge Analytica, sebuah perusahaan konsultan politik untuk mengumpulkan data pengguna. Data dari 80 juta pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk analisis politik yang kemudian dimanfaatkan dalam kampanye politik, termasuk pemilu Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 dan referendum Brexit. Di sini penerapan tanggung jawab berperan, yaitu Facebook harus memastikan bahwa data pengguna hanya digunakan sesuai dengan izin yang diberikan, dengan memberikan informasi yang jelas tentang cara data tersebut dibagikan dan dimanfaatkan. Akses pihak ketiga perlu dilindungi dengan pengamanan yang ketat, serta mematuhi regulasi seperti GDPR. Dari sudut pandang etika profesional, Facebook harus mengutamakan kepentingan publik dan memiliki kebijakan perlindungan data yang kokoh, terutama dalam peristiwa penting seperti pemilu. Setelah insiden tersebut, Facebook harus segera mengambil tindakan perbaikan, berkolaborasi dengan regulator, dan mengembalikan kepercayaan publik melalui kebijakan yang lebih ketat dan transparan. Next. Kasus yang kedua yaitu Edward Snowden dan pengungkapan NSA atau Badan Keamanan Nasional Amerika. Pada tahun 2013, Edward Snowden, seorang kontraktor IT yang bekerja untuk National Security Agency atau NSA, mengungkapkan informasi rahasia tentang program pengawasan global yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat tanpa sepengetahuan publik. Snowden mengungkapkan bahwa NSA mengumpulkan data komunikasi secara besar-besaran tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada masyarakat. NSA mengumpulkan data pribadi dari warga Amerika Serikat maupun warga negara lainnya tanpa izin. Selain itu, tidak ada transparansi kepada masyarakat atau pengguna layanan telekomunikasi mengenai pemantauan terhadap data mereka. Di sini penerapan tanggung jawab berperan, yaitu seharusnya NSA menghormati privasi individu dengan mengikuti prosedur hukum dan etika yang benar dalam pengumpulan data untuk memastikan bahwa privasi tidak terlanggar. Pemerintah juga perlu lebih terbuka mengenai jenis pengawasan yang dilakukan dan memberi jaminan bahwa data warga tidak akan bisa menggunakan. Selain itu, setiap tindakan pengawasan harus mematuhi hukum yang berlaku dan memperoleh persetujuan yang sah tanpa melanggar hak asasi manusia. Oke, kemudian ada pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Ini penting untuk memastikan seorang profesional tanggung jawab atas keputusan yang telah mereka buat. Dan transparansi adalah sifat terbuka yang memungkinkan semua orang mengakses informasi. Dalam etika profesi ini,
Transparansi penting untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran. Kombinasi antara akuntabilitas dan transparansi memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan profesional dilakukan dengan integritas, sehingga mendukung terciptanya kepercayaan publik dan menjaga reputasi profesi. Next. Seorang profesional harus akuntabel terhadap tindakannya. Ini semua memastikan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan tugas. Akuntabilitas membangun kepercayaan dengan klien dan masyarakat, serta menjamin integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Akuntabilitas juga mendorong kinerja yang lebih baik, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dalam banyak profesi, akuntabilitas juga diperlukan untuk memenuhi harapan masyarakat dan regulasi yang berlaku. Next. Transparansi dalam pelaporan dan komunikasi. Informasi harus disampaikan secara jelas, jujur, dan lengkap kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks profesional ini, transparansi berarti membuka akses terhadap informasi yang relevan, baik itu dalam bentuk laporan, hasil evaluasi, atau proses pengambilan keputusan. Transparansi ini membantu untuk mengurangi kesalahpahaman, mencegah manipulasi data, dan membangun kepercayaan antara profesional, klien, serta pemangku kepentingan lainnya. Thanks. Kemudian ada penegakan tanggung jawab profesional. Di sini ada peran lembaga pengawas dan asosiasi profesi. Peran lembaga pengawas atau asosiasi profesi sangatlah penting dalam hal penegakan tanggung jawab profesional. Lembaga-lembaga ini nantinya berfungsi sebagai badan yang mengatur, mengawasi, dan memberikan panduan etika bagi para anggota-anggotanya. Dalam banyak profesi, keberadaan asosiasi ini memastikan bahwa standar etika, keahlian, dan tanggung jawab semua dipatuhi, yang pada gilirannya menjaga kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Peran utamanya yaitu yang pertama, menetapkan standar profesional. Lembaga pengawas atau asosiasi profesi bertanggung jawab untuk merumuskan standar yang harus dipenuhi oleh anggotanya, baik itu dalam hal kualifikasi, keahlian, maupun etika kerja. Kemudian yang kedua, mengawasi kepatuhan. Lembaga pengawas bertindak sebagai pemantau bagi para anggotanya untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan standar etika dan profesional yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada penegakan disiplin. Ketika seorang anggota asosiasi melanggar kode etik atau standar profesional, lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan disipliner. Dan yang keempat, ada perlindungan publik. Lembaga pengawas ini juga berperan dalam melindungi kepentingan publik dengan memastikan bahwa para profesional bertanggung jawab dan mengikuti standar yang ditetapkan. Next. Kemudian ada hukuman bagi pelanggaran tanggung jawab profesional, yaitu yang pertama ada peringatan atau teguran. Untuk pelanggaran ringan atau kesalahan pertama, lembaga pengawas dapat memberikan peringatan secara lisan atau tertulis. Teguran ini berfungsi sebagai peringatan agar profesional memperbaiki tindakan mereka dan tidak mengulanginya di masa mendatang. Dan yang kedua ada denda. Dalam beberapa kasus, pelanggar dapat dikenakan denda sebagai hukuman. Denda ini biasanya digunakan dalam situasi di mana tindakan profesional menyebabkan kerugian finansial atau kerugian lainnya. Next. Kemudian yang ketiga ada tuntutan hukum atau kriminal. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal seperti penipuan, korupsi, atau malpraktik serius,
pelanggar ini dapat dihadapkan pada tuntutan hukuman ini bisa berupa hukuman penjara, ganti rugi, atau tindakan hukum berat lainnya. Kemudian, yang keempat, ada pencemaran reputasi. Selain hukuman formal, pelanggaran tanggung jawab profesional juga dapat berdampak buruk pada reputasi seseorang di komunitas profesi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mempengaruhi karir dan peluang kerja mereka. Jadi untuk kesimpulannya, pentingnya tanggung jawab etika dalam menjalankan profesi. Setiap profesional dapat diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan standar etika dan keahlian yang berlaku di bidangnya, termasuk menjaga integritas, kejujuran, akuntabilitas, serta bertindak dengan transparansi. Tanggung jawab etika juga ini tidak hanya terbatas pada hubungan dengan klien, tetapi juga mencakup diri sendiri, rekan kerja, organisasi, masyarakat, dan juga hukum. Dan penegakan tanggung jawab etika profesi dilakukan oleh lembaga pengawas atau asosiasi profesi yang berperan dalam menetapkan standar, mengawasi kepatuhan, serta memberikan sanksi disipliner jika terjadi pelanggaran. Asosiasi ini berfungsi sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap profesi dengan memastikan bahwa setiap anggota bertindak sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang telah ditetapkan. Nah, berikut merupakan pemaparan materi dari kelompok 6 yang pada dasarnya intinya yaitu tanggung jawab profesional dalam etika profesi mengacu pada kewajiban moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh individu yang bekerja dalam suatu profesi. Para profesional memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan standar etika dan kode etik yang telah ditetapkan oleh profesi mereka. Hal ini mencakup integritas, kejujuran, transparansi, keadilan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Tanggung jawab profesional mengharuskan individu untuk tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi atau organisasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap klien, masyarakat, dan lingkungan secara luas. Pelaksanaan tanggung jawab ini melibatkan komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan, serta bertindak secara etis dalam menghadapi situasi yang kompleks. Dengan demikian, etika profesi dan tanggung jawab profesional bertujuan untuk membangun kepercayaan, menjaga reputasi profesi, dan memastikan bahwa layanan yang diberikan mencerminkan standar moral yang tinggi. Berikut merupakan presentasi dari materi kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam sampaian kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.